Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, akhir dari pekerjaan Yesus sebagai imam dan pengantara. Ayat renungan kita hari ini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita dengarkan keterangannya. Tetapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Terang akan diberikan untuk menuntun pikiran mereka ke bait Allah di surga. Dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana, tugas-tugas baru akan dinyatakan. Pekabaran, amaran, dan petunjuk yang lain akan diberikan kepada gereja. Nabi itu berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatung. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 2 dan ayat 3. Mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuangkan dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pekabaran Wahyu 14. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Maleakhi 3 ayat 4. Kemudian jemaat akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya, akan menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Efesus 5 ayat 27. Kemudian jemaat itu akan muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Selain kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya, Maleakhi juga meramalkan kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya untuk melaksanakan keputusan penghakiman. Maleakhi 3 ayat 5. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 445 dan 446. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan untuk pekabaran yang indah ini, memberikan nasihat sekaligus amaran bagi kita bahwa sesungguhnya mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengantaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas, akan berdiri di hadapan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui